Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Ya, di sini teman-teman ya, kami ingin menginformasikan bahwa baru-baru saja ya ada undangan rapat koordinasi terbaru lagi ya dari Kemendikbudristek untuk 6 kantor regional BKN ya, mulai dari BKN Yogyakarta, BKN Surabaya ya, Bandung dan Banjarmasin teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, ini tujuannya masih terkait dengan P3K Guru 2023. Yang mana di sini diinformasikan dalam rangka persiapan pengumuman hasil seleksi ASN P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi data seleksi ASN P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 ya. Jadi masih ada rapat koordinasi teman-teman ya. Hari ini sampai tanggal 13 Desember. Di sini bahkan dikatakan sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran saudara sesuai dengan daftar terlampir apa ya teman-teman ya, untuk berperan aktif pada kegiatan dimaksud yang diselenggarakan pada Minggu ya. Jadi kegiatannya ini mulai kemarin hari Minggu sampai hari Rabu ya. Mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Desember 2023. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini karena masih ada rapat koordinasi ya, bisa kita katakan bahwa kemungkinan ya, ini masih dalam proses prediksi, kemungkinan kalau menurut prediksi saya tanggal terkuat untuk pengumuman kelulusan itu adalah di tanggal 12 teman-teman ya, 12, kemudian 13, 14 dan 15 Desember 2023, karena sesuai dengan info dari BKN untuk saat sekarang ini rank pengumuman itu masih antara tanggal 6 sampai 15 kecuali bagi daerah yang melaksanakan kegiatan SKTT, kemungkinan itu di atas tanggal 15. Nah, jadi kita bisa membuat prediksi ya. Jadi prediksi ini bisa saja melesat sih teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat dari hasil rapat koordinasi ini berdasarkan jadwal itu 10 sampai 13 Desember 2023 itu tidak harus langsung pengumuman teman-teman ya. Karena berdasarkan informasi dari BKN bahwa untuk saat sekarang ini pengumuman P3K Guru itu masih menunggu koordinasi tata cara pengumuman kelulusan dari Kemenpan teman-teman ya. Jadi tentunya akan disesuaikan juga dengan hasil daripada rapat koordinasi ini sih teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya hemat saya sih ya di sekitaran tanggal ini 12, 13, 14 dan 15 Desember 2023 teman-teman ya. Alasannya ya itu tadi karena ada rapat koordinasi kedua atau kita katakan sebagai rapat koordinasi jilid 2 ya teman-teman ya, mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Desember 2023 teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Ya, jadi intinya seperti itu ya, dan ini adalah surat edaran resmi dari BKN ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk rapat koordinasi pertama kemarin, memang juga di sini sudah dirangkum hasilnya ya dari informasi yang kami dapatkan di media sosial. Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi pertama atau jilid 1 ya di sekitaran tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 kemarin. Memang di sini dikatakan ya, pengumuman kelulusan P3K itu mulai tanggal 10, berarti mulai kemarin ya. Mulai kemarin hingga tanggal 15 Desember. Kemudian ditambah lagi dengan adanya rapat koordinasi jilid 2 mulai tanggal 10 sampai tanggal 15. Berarti tanggal 10 ini kan sudah gugur. Tidak mungkin ada pengumuman P3K Guru di situ teman-teman. Jadi intinya kita menunggu mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Intinya itu di tanggal 14, 15 teman-teman ya. 14, 15, tapi tetap berharap juga di hari ini dengan besok sih teman-teman ya. Logikanya ya tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Tapi banyak pihak yang mengatakan itu paling kuat itu di tanggal 14, 15 ya. Tapi kalau menurut admin pribadi itu admin menunggu di 12, 13, 14, 15. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena
sudah ada daerah yang sudah melakukan rapat koordinasi jilid satu itu di tanggal 6 sampai 9 Desember. Apalagi kalau informasi dari BKN untuk pengumuman kelulusan itu sebenarnya teman-teman ya, itu tidak serentak ya, tidak serentak teman-teman. Di sini dikatakan pengumuman kelulusan P3K mulai tanggal 10 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023. Hasil akan serentak diumumkan melalui website BKD Kabupaten Kota setempat. Setelah diumumkan di website BKD Kabupaten Kota setempat, baru akan diumumkan melalui akun SSCSN pada tanggal 15 Desember. Ini dari rapat koordinasi. Jadi teman-teman standby di akun SSCSN di tanggal 14-15. Jadi kalau kita lihat di sini kesimpulannya ada dua website yang harus teman-teman pantau di tanggal-tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Yang pertama itu teman-teman harus rajin membuka website BKD. Karena di website BKD itu nantinya akan ada pengumuman kelulusan secara kolektif. Nah, di situ akan muncul keterangan P, PL, PL-2 dan sebagainya. Nah, setelah pengumuman di website BKD, barulah nantinya itu akan terintegrasi di akun SSCASN pada tanggal 15 Desember 2023. Seperti itu kira-kira ya. Jadi, kesimpulannya untuk prediksi tanggal pengumuman kelulusan itu pantau web BKD dan SSCASN. Kita berhitung sajalah teman-teman. Kita cari aman aja. Kita ikuti rank yang ditetapkan oleh BKN 6 sampai 15 Desember, berarti kita menghitung 12, 13, 14, 15. Pantau di 15, 14 paling kuat dan juga 13 Desember 2023 teman-teman ya. Seperti itu. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Nah, kemudian teman-teman perlu juga memahami untuk pengumuman di SSCASN itu sepertinya nanti didahului dulu oleh pengumuman yang terjadi di web BKD secara kolektif. Ya, jadi nantinya kalau pengumuman di SSCASN tampilannya akan seperti ini. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, tahap selanjutnya adalah pengisian daftar hidup, daftar riwayat hidup teman-teman ya, seperti ini kira-kira. Ya, contoh pengumuman kelulusan di tahun lalu ya, insya Allah nanti akan mirip lah ya dengan pengumuman yang ada sekarang ini teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, nantinya kalau pengumuman kolektif itu ada beberapa kode yang harus teman-teman pahami karena itu menjadi kode kelulusan sih sebenarnya ya. Misalkan kalau teman-teman mendapatkan kode P itu artinya teman-teman tidak lulus, tapi teman-teman sebenarnya mencapai nilai ambang batas tapi tidak lulus mengisi formasi. Bisa jadi ya formasi sudah habis sih teman-teman ya, seperti itu. Kemudian ada kode PR1 itu adalah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus teman-teman ya. PR2 peserta non-S pada jenis kebutuhan khusus. L itu berarti teman-teman peserta lulus. PL-2 peserta yang lulus juga berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. L-3 peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Sedangkan apabila teman-teman mendapatkan kode TL, berarti teman-teman itu dinyatakan peserta tidak lulus. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.